What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film asal Filipina yang berjudul menceritakan tentang seorang SPG cantik yang tiap hari di-push rank sama atasannya. Mulai dari manajer sampai anak dari si pemilik toko, semuanya pernah cuy main sama SPG ini. Udah gitu, Doi juga punya pacar seorang polisi yang bener-bener toksik banget cuy. Lantas bagaimanakah cerita selengkapnya? Langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan seorang gadis bernama Ica. Dia adalah seorang SPG di departemen store seperti Ramayana. Doi tinggal di sebuah kos sederhana yang dimiliki oleh Bu Adeng dan dia juga memiliki seorang putra bernama Abner. Saking dekatnya Ica sama Bu Adeng, dia bahkan sudah dianggap seperti anaknya sendiri. Lantas begitu sampai di Ramayana, Ica dan rekan-rekannya langsung mengadakan briefing harian bersama si mas manajer yang bernama Galvez. Lalu ketika sedang membantu seorang customer, dia melihat seorang wanita yang cukup mencurigakan. Dan ketika wanita itu keluar, dia langsung berpura-pura mules seakan pingin lahiran. Ica dengan sopan pun memberhentikan wanita itu dan memintanya untuk mengembalikan beberapa pakaian yang sebelumnya dia coba. Wanita itu pun panik namun mengelabuinya dengan memarahi Ica. Karena keadaan yang gaduh, mas manajer pun datang. Ica yang mulai emosi lantas langsung mentrondoli wanita itu dan ternyata bener cuy, dia menyembunyikan lusinan baju bayi. Setelah kejadian itu, Ica pun dipanggil ke ruangan Galvez. Di sana dia pun memperingati Ica untuk selalu bersikap sopan di depan customer, walaupun customer itu akan berniat jahat. Ica yang mencoba membela diri malah makin disalahin, sampai si Galvez malah berniat untuk mengeluarkannya dari pekerjaan. Usut punya usut, ternyata si mas manajer punya maksud lain cuy. Dimana dia bilang kalau dia akan memaafkan kesalahan Ica jikalau dia mau mencuci batang karetnya dengan cara diseruput. Akhirnya daripada harus ngelamar kerja di tempat lain, Ica pun menuruti keinginan si mas manajer museum itu. Lantas setelah keluar di wajah, Ica pun kembali melanjutkan pekerjaannya. Lalu beberapa saat kemudian datanglah anak dari si pemilik Ramayana itu yang bernama Dev. Maksud kedatangannya adalah untuk menemui ayahnya. Kemudian Dev bersama ayahnya membicarakan bahwa dia akan mewariskan toko yang sudah mulai sepi ini untuk Dev karena sang ayah harus menjalani beberapa pengobatan di luar negeri. Dengan senang hati Dev pun menerima tawaran sang ayah dan dia berjanji akan menjadikan toko Ramayana ini berjaya lagi seperti dulu kala. Lalu dari kejauhan Dev pun memantau Ica. Lantas pria itu menghampirinya sembari berkata untuk dibantu carikan pakaian model terbaru. Ica pun mengikutinya dan ketika udah di ruangan ganti, si Dev malah narik si Ica dan mereka tiba-tiba langsung melaksanakan perpusrengan duniawi padahal belum saling mengenal cuy. Lantas di malam harinya ketika pulang kerja, Ica pun dijemput oleh seorang polisi bernama Roman. Roman ini adalah kekasihnya cuy, dan dia ngajakin Ica untuk malam mingguan di sebuah oyo. Awalnya Ica menolak ajakan Roman karena Doi udah punya bini cuy. Namun ketika Roman mengingatkan kalau dulu saat ayahnya masuk tahanan, dialah yang merawat Ica dari SMA. Mau gak mau Ica pun hanya bisa menurut. Singkat cerita, keesokan paginya, Ica diantarkan Roman ke kosannya. Pagi itu dia pun kena tegur oleh Bu Adeng karena baru balik jam segini dan takutnya nih tetangga pada ngomongin dia. Bu Adeng pun menegaskan kalau dia hanya ingin menjaga Ica dan tak ingin merusak nama baiknya. Lantas beberapa saat kemudian Bu Adeng dan Abner pun berangkat sekolah. BTW Bu Adeng ini adalah seorang guru cuy. Namun ketika di tengah jalan Abner mendapat kabar dari kawannya kalau guru mereka izin dan kelas diliburkan. Pada akhirnya Abner pun kembali pulang ke rumahnya lagi. Di sisi lain, Ica yang lagi nyantai tiba-tiba dapat panggilan dari seorang pria yang gak dikenali. Dia menyuruhnya untuk berkemas dan pindah kos hari itu juga, lalu mereka akan bertemu 3 hari lagi.
Tanpa sempat berkata apapun, lagi-lagi Ica pun hanya bisa menurut. Dan kalau dilihat dari wajahnya tergambarkan banget nih kalau dia sedang dalam masalah yang cukup berat. Lantas ketika akan pergi ke toilet, dia malah ngegepin Abner yang lagi senam 5 jari cuy. Ica pun mengejeknya dan menyuruhnya untuk cari pacar biar nggak ngeluarin sendirian terus. Dari obrolan itu Ica pun curhat kalau dia sebenarnya udah ngelepas ketingtingannya ketika masih seusia Abner. Karena nggak enak ngobrol di toilet, mereka pun melanjutkan cerita di kamarnya Ica. Ketika itu obrolan pun semakin dalam sampai akhirnya si Ica malah nawarin diri untuk menseruput batang karet si Abner. Mereka nggak sempet berpusreng cuy karena tadi pagi si Ica baru aja kedatangan bulan. Lantas setelah beres mereka pun masak bareng dan kemudian makan siang bersama layaknya sepasang kekasih. Dan di saat itu Ica pun mengatakan kalau ini adalah hari terakhirnya berada di kosan ini. Dan sesaat kemudian Bu Adeng pun datang. Singkatnya setelah mengemasi barang-barangnya, Ica pun berpamitan dengan Bu Adeng dan beralasan kalau dia dipindah tugaskan oleh manajernya. Kepergiannya yang sangat dadakan ini pun membuat Bu Adeng cukup merasa kehilangan Ica yang sudah dianggap seperti kakaknya Abner. Namun dengan berat hati Ica pun terus melanjutkan perjalanannya. Di sisi lain, Alves lagi kedatangan mbak-mbak SPG bernama Indai. Dia menanyakan kapan Indai akan melunasi kasbon-kasbonnya kepada kantor ini. Indai pun berkata kalau akhir-akhir ini dia sedang banyak pengeluaran dan minta waktu perpanjangan lagi kepada Alves. Sebagai timbal baliknya, Indai pun mengatakan kalau dia bersedia memberikan apapun yang Alves mau, termasuk donat coklat miliknya. Dan layaknya kucing dikasih ikan, pria itu pun langsung mengajak Indai untuk melaksanakan perpusrengan duniawi di tempat itu cuy. Lantas di malam harinya, Roman kembali berniat untuk menjemput Ica. Namun udah dari tadi nungguin, Ica tak kunjung muncul nih. Salah satu sahabatnya Ica yang bernama Melai pun ditanyakan oleh Roman. Dia mengatakan kalau Ica sedang cuti izin hari ini. Padahal baru aja Roman tadi ke rumahnya Bu Adeng dan Bu Adeng bilang kalau Ica dipindahkan manajernya. Akhirnya pas kebetulan si mas manajer lewat, Roman pun langsung menanyakan Ica ke pria itu. Nah, usut punya usut, Roman ternyata tahu cuy kalau manajernya ini sering main kuda-kudaan sama hampir semua SPG-nya. Lalu ketika keadaan semakin memanas, muncul seseorang menggunakan kupluk yang masuk ke basement dari mall tersebut. Orang misterius itu pun kemudian masuk ke ruangan kelistrikan dan ternyata dia adalah Ica cuy. Dengan sangat profesional dan hanya bermodalkan beberapa alat bantu, Ica pun bergegas untuk menghanguskan mall tersebut secara sangat cepat. Lantas sesaat kemudian dia pun mengambil seluruh uang yang ada di brankas Ramayana itu. Namun ketika akan pergi, dia malah menemukan Melai sahabatnya yang berpulang karena dibidik oleh Roman. Lalu sesaat kemudian Roman pun datang dan langsung tahu kalau Ica adalah dalang atas kebakaran ini. Dia pun segera mengajaknya untuk meninggalkan Melai dan pergi dari tempat ini. Scene lalu flashback ke beberapa tahun yang lalu. Kala itu Ica masih duduk di bangku SMA dan baru pertama kali kenal dengan Roman. Pria itu pun mengajaknya tinggal di rumahnya bersama dengan istrinya yang bernama Monica. Lambat waktu berjalan, Roman malah lebih memperhatikan Ica ketimbang istrinya sehingga menyulut cemburu Monica, dan di beberapa kesempatan Monica pun memperlakukan Ica seperti layaknya seorang pembokat cuy. Dan di balik perhatiannya Roman kepada Ica ternyata ada maksud terselubung cuy. Nah, ketika rumah sepi dan Monica lagi nggak ada di rumah, dia pun kerap kali mengajak Ica untuk berpusreng dengannya. Sampai pada suatu hari hubungan mereka pun diketahui juga oleh Monica. Ica pun akhirnya diminta keluar dari rumah saat itu juga. Ica pun sempat luntang-lantung beberapa hari sampai di satu momen Ica dan Roman kembali bertemu. Dia pun dibawa ke tempat di mana polisi biasa menempatkan saksi mereka agar aman dari segala ancaman. Ica pun dirawat dengan baik serta diajarkan beberapa ilmu bela diri. Lalu flashback berpindah kepada Dev yang kala itu sedang main remi. Ketika itu dia menang telak dan berniat untuk menyudahi permainan. Lawannya yang gak terima pun terus memintanya untuk tanding lagi. Namun karena udah lelah, Dev pun langsung cabut gitu aja.
Lantas baru juga keluar bentar, tiba-tiba ada orang yang ingin mencelakai Dev. Tentunya bisa dipastikan kalau mereka adalah orang-orang dari lawan mainnya Dev tadi. Beruntungnya ada Ica yang langsung mengamankan pria tajir itu. Sebagai balas budi, dia pun memberikan Ica sebuah pekerjaan di Ramayana ayahnya. Namun di balik itu, mereka juga merencanakan sesuatu. Selama beberapa tahun gak ada satupun orang yang mengetahui kedekatan Dev dan juga Ica. Dan terungkaplah bahwa Ica dipekerjakan di sana hanya agar bisa mengetahui letak berangkas serta merusak beberapa sistem pemadaman otomatis. Dan di malam kebakaran kemarin sebenarnya adalah rencana Dev agar dia bisa mengklaim uang asuransi sehingga perusahaan Ramayananya bisa selamat dari kebangkrutan dan juga nggak perlu membayar pesangon para karyawan. Setelah semua rencana berjalan lancar, mereka pun singgah di sebuah rumah untuk membicarakan pembagian keuntungan dengan membagi dua. Supaya nggak menimbulkan kecurigaan, mereka pun sepakat kalau ini adalah terakhir kali mereka bisa bertemu. Dan sebagai salam perpisahan, mereka pun kembali melaksanakan push rank untuk yang kesekian kalinya. Beberapa hari kemudian, Ica pun menghubungi Roman dan dia bilang kalau dia sudah mentransfer 1 juta peso untuk balas budinya. Dengan ditransfernya uang tersebut, Ica pun kini bisa terbebas dari genggaman Roman. Lalu singkat cerita, seminggu waktu berlalu, Ica pun bertemu dengan 2 orang jagoan bayaran yang membawa sebuah jasad. Dan ternyata itu adalah Roman dong anjir. Ica sengaja melakukan semua ini karena ternyata dia dibohongi banyak hal oleh Roman, termasuk soal keberadaan ayahnya yang ditahan namun ternyata telah berpulang beberapa tahun yang lalu dan Ica belum sempat bertemu dengannya. Jadi selama ini si Roman menghalang-halangi Ica untuk bisa bertemu dengan ayahnya cuy. Dan karena hal itulah Ica pun jadi emosi berat. Lantas ketika Ica memastikan dan benar kalau itu adalah Roman, film pun langsung selesai.